Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Surgana dari taskertas.net. Ini website yang saya kelola sejak 2010 yang mengantar saya dan kami para pengrajin yang terlibat di dalam pembuatan paper bag mampu mengirim paper bag hingga ke Spanyol, mengirim paper bag ke Aceh, Singapura, bahkan membuat paper bag untuk OJK, juga butik-butik dan lain-lainnya. Malam ini saya menyiapkan 3 menu baru. Ini buku baru saja saya beli tadi di sebuah toko buku bahasa Inggris di Jogja. Dan buku ini sudah lama saya belinya. Ini Cosmos. Ini punya istrinya Carl Sagan kalau tidak salah. Yang Carl Sagannya saya sudah baca sebagian, sekarang lagi dibaca oleh adik saya dan anak saya. Dan buku ini saya belum tahu isinya apa. Ini data statistik perkembangan dan proses perubahan semesta raya kehidupan umat manusia, bagaimana mengevaluasi kemakmuran. Dalam artian saat kita memahami pola, kita bisa mengulangnya kembali. Malam ini saya akan mengunboxing melepas. Sepertinya tadinya saya mau melepas yang berbahasa Indonesia, tapi saya tertarik sekali dengan buku ini. Judul Idiot ini membuat saya tergugah untuk membelinya. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini pada dasarnya memang tidak tahu apa-apa. Dan komunikasi yang baik menggunakan cara komunikasi yang bisa dipahami oleh orang yang paling idiot sekalipun. Saat mampu menyampaikan sebuah frasa yang cukup jelas dan bisa dipahami oleh orang yang paling bodoh, saat itulah kecerdasan pembicara terwujud. Itulah sebabnya ada yang bercerita bahwa hebatnya cara berbicara Barack Obama adalah dia mampu dengan struktur bahasa dia bisa dipahami oleh anak TK. Ada sebuah penelitiannya. Jadi semakin lengkap, semakin banyak kosakata yang Anda miliki untuk mampu mendeskripsikan sesuatu dengan lebih sederhana bagi orang yang paling awam, saat itulah Anda berhasil menjadi seorang komunikator, pembicara. Bicara tentang itu, saya jadi teringat sebuah tantangan yang saya lakukan sendiri, yaitu membuat aplikasi. Bagi kebanyakan orang, mendengar kata aplikasi adalah sebuah proses yang rumit dan jelimet. Sepertinya mustahil untuk bisa dikerjakan oleh orang awam. Apalagi dalam tanda kutip oleh hanya seorang bapak-bapak yang itu adalah tidak pernah bersentuhan dengan teknologi. Dia bekerja sebagai operator SPBU. Itu menjadi tantangan saya. Dan saya coba membantunya, mengajarinya, membimbingnya. Dalam perspektif saya dia sudah berhasil. Tinggal seberapa ulet dia menumbuhkan keterampilan yang sudah dia miliki. Contoh di aplikasi. Sehingga ketika ada orang-orang bertanya, Mas Surgana, bisa nggak saya membuat aplikasi seperti Mas Surgana? Bisa banget. Sangat bisa. Karena aplikasi yang dibuat menggunakan App Builder, yang itu tinggal memindahkan gambar dan data sesuai keinginan Anda. Nah, kembali ke buku. Agar saya lebih efektif dalam mengembangkan, mendidik, membantu orang-orang yang ingin belajar aplikasi, dan saya bisa memberi panduan yang paling sederhana bagi siapapun, termasuk bagi ibu guru TK, maka saya merasa penting untuk memahami bagaimana berkomunikasi dengan lebih simpel, lebih sederhana, dan mudah dipahami. Itulah latar belakang kenapa buku ini saya beli. Susah ternyata bukanya. Oke, kita buka. Oh iya, harga buku ini 189.000. Saya buka dalamannya. Buku ini terbit 2019, dicetak di Amerika. Nanti
akan saya baca perlahan dan saya coba implementasikan dalam bahasa komunikasi saya untuk membantu peserta didik atau peserta belajar privat aplikasi bersama saya untuk bisa memahami dan mempraktekkan seluruh instruksi sederhana dan mengantarkan mereka untuk bisa menghasilkan uang minimal 1 juta satu harinya. Demikian untuk unboxing buku ini. Kayaknya semua aja di unboxingnya ya. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan untuk buku ini, Kosmos, sejujurnya saya selalu penasaran ada apa di balik semesta raya ini. Kalau dongeng-dongeng seperti bulan berwarna kehitaman di bagian belahannya, wah itu ada penyihir katanya menaklukkan sesuatu. Jadi saya baca buku ini untuk memahami lebih detail secara saintis. Ini harganya 158.000, sudah bahasa Indonesia, dan buku ini bagus banget, full color di dalamnya. Sejarah lengkap, aneka ragam dunia. Anduri ini kalau tidak salah istrinya atau anaknya gitu, dari Carl Sagan. Cakep. Membaca buku ini akan memberikan kita wawasan lengkap tentang kehidupan umat manusia, sehingga tidak lagi hidup dalam mitos. Dahulu petir itu dianggap dewa, hingga akhirnya dipahami oleh siapa itu namanya, lupa saya, ada di buku Carl Sagan yang satunya. Ternyata itu arus listrik, bertemunya udara dingin dengan panas yang mengakibatkan hujan. Sekarang buku yang ketiga, Optimis Rasional, Evaluasi Kemakmuran. Nah, di buku ini sempat saya sekilas baca teori tentang pertumbuhan manusia, di mana manusia ini jumlahnya selalu bertambah dan jauh lebih banyak, selalu eksponensial. Buku ini lebih murah, harganya cuma 128.000. Ini juga terjemahan. Nah, di buku ini yang membahas tentang pertumbuhan umat manusia, dia jelaskan sedikit tentang bahwa kita sering khawatir terhadap perang, terhadap penyakit, termasuk sekarang kita sedang di masa pandemi dan vaksin sudah mulai berdatangan dan orang-orang mulai divaksin. Selalu dalam sejarahnya, setelah ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang menghancurkan dalam tanda kutip umat manusia, maka jumlah manusia akan 2 kali lipat. Kebayang tidak? Kita dihempas oleh sebuah realitas virus, lalu banyak yang meninggal. Jangan kaget, 5 tahun dari hari ini jumlah penduduk di muka bumi mungkin akan menjadi 2 kali lipat. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh umat manusia untuk bisa bertahan hidup? Untuk bisa tetap makan, untuk bisa tetap bertumbuh, sementara lahan pertanian semakin berkurang. Saya yakin suatu hari teknologi baru tentang pangan akan ditemukan lagi, dan Anda tak perlu khawatir tidak bisa makan. Karena faktanya hari ini kelaparan lebih banyak dipengaruhi oleh politik, bukan lagi kelaparan sebagaimana adanya. Karena bibit segala macam bisa kita dapatkan dengan lebih mudah dan ditumbuhkan dengan lebih sederhana. Demikian cerita yang terlalu bersemangat. Ini 3 buku yang akan menemani saya dalam 1-2 minggu ke depan, dan mungkin akan melihat saya di Facebook ataupun di Instagram nenteng-nenteng buku ini untuk dibaca secara acak dan mencicil. Itulah cerita saya sore ini dengan buku-buku saya. Sampai jumpa dalam kisah buku saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.